pagi hari ini seperti biasa ya, kalau hari Rabu di jam 8:10 kita bakal berbincang bersama dengan Ryan Filbert. Yang dimana nih untuk minggu ini kita akan membahas tentang membeli media untuk investasi lah ya. Kan mau beli emas, mau beli tanah, beli properti, atau beli saham, atau mungkin mau beli Bitcoin gitu ya. Nah jadi nih ya, mungkin ada kegalauan nih pendengar KPFM ya, sekarang mau beli apa nih ya, mau beli saham atau mau beli Bitcoin. Nah saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Mas Ryan ya, dimana Mas Ryan nanti akan memberikan solusi untuk pendengar KPFM yang galau untuk membeli investasi apa sih ya, mumpung lagi ada duit lumayan banyak nih karena THR udah cair gitu ya. Investasinya kita mau beli apa nih, mau beli nambah saham kah, atau kita mau mencoba untuk beli Bitcoin. Selamat pagi Mas Ryan. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Oke, di mana pagi hari ini ya? Jakarta cerah. Seperti biasa. Cerah ya? Masih sudah mulai sedikit agak longgar jalanan di depan saya, tapi masih ramai juga sih. Masih ramai juga. Ya, semoga melonggarnya bukan artinya pada mudik ya. Kayaknya sih udah pada mulai nyicil mudik lebih cepat gitu ya Mas. Berdasarkan statistik tadi malam sih memang sudah ada peningkatan ya kalau saya lihat di TV ya, untuk kepadatan dari pool untuk bus dan lain sebagainya itu sudah mulai ada peningkatan ya. Semoga semuanya masih mengikuti arahan dari pada negara kita ini agar jangan berakhir ke India, kan puyeng juga ya. Bener, yang puyeng bukan cuma 1-2 orang, se-Indonesia ikutan puyeng ya. Oke. Ya tapi kalau misalnya nih mungkin sebagian orang ada yang akhirnya memilih untuk tetap stay di kota masing-masing ya, nggak mudik. Yang artinya biaya untuk mudik itu kan berarti masih tersimpan gitu ya Mas ya. Nah betul, jadi memang ketika kita tidak pergi pulang gitu ya, ya meskipun juga mungkin tetap bisa memberikan atau membelikan sesuatu kepada yang ada di kampung halaman kita gitu ya, tetap saja kita sebenarnya lebih dalam kondisi saat ini punya waktu lebih banyak sebenarnya untuk bisa memikirkan masa depan kita. Ya jawabannya ya dengan cara memikirkan uang yang hari ini aja ya untuk kebutuhan investasi. Saya rasa itu menjadi sesuatu hal yang baik ya. Dalam 2 tahun terakhir ini kan memang kita sebenarnya diminta untuk merefleksikan diri kita, bagaimana dengan uang kita, apakah kekuatan ketahanan perekonomian kita ini baik adanya. Kalau ternyata terjadi sesuatu yang sangat ekstrim, ini kan 2 tahun yang penuh dengan suatu kejutan dan cukup ekstrim gitu ya. Sangat ekstrim. Mana pernah di zaman ayah kita gitu ya, itu kan dalam kondisi seperti ini kan tidak, karena ini kan kejadian 1 abad yang lalu. Jadi rasanya sih menurut saya kalau pada saat ini kita terima THR ya, yang THR tahun ini gitu, itu kita pikirkan deh kalau selama ini kita belum pernah mulai investasi. Coba berpikir bahwa hidup tidak selalu baik-baik saja seperti kata-kata motivator gitu ya. Jadi coba kita pikirkan untuk kebutuhan investasi itu mulai kita susun. Kalau ternyata belum pernah nyoba, mendingan hari ini kita saatnya untuk berpikir ke situ. Oke, nah untuk hari ini kita ngebahas nih ya, kita mau pilih saham kah atau Bitcoin kah gitu nih Mas, gimana tuh? Baik, ini menjadi satu hal yang menurut saya menarik di tahun ini. Kenapa? Ada beberapa fakta yang menarik. Pertama, kalau kita singkirkan apapun yang kita pikirkan adalah harga, maka seperti Bitcoin itu di 10 bulan yang lalu harganya cuma ratusan juta. Cuma ratusan juta. Nah, di 10 bulan kemudian atau hari ini harganya sudah ratusan juta juga. Tapi bedanya ratusan juta 10 bulan lalu 100 juta. Hari ini 800 juta. Per hari ini ya? Iya. Dan sempat kemarin lebih tinggi lagi daripada hari ini ya untuk Bitcoin. Sehingga seluruh mata tertuju padamu, ibaratnya gitu ya. Kan kalau sesuatu yang naik amat sangat kencang kan akan menjadi buah bibir. Benar. Betul. Sama kayak batu akik ya kan, dulu tiba-tiba dari kita nggak ngerti batu, tiba-tiba bisa naik dengan kencang sampai batu kerikil pun mahal gitu ya. Nah, itulah Bitcoin. Nah, sedangkan kalau saham sebenarnya kalau dibilang wah Pak,
saham ini jadi tidak terlalu menarik loh Pak. Kenapa? Ya karena saham ini posisinya kok kayaknya nggak terlalu banyak pergerakan di tahun 2021 ya. Betul sih, di tahun 2020 dari bulan Maret tuh kita naik cukup kencang. Hampir boleh dibilang ada kenaikan nih separuhnya tuh. Itu sudah ada gitu ya. Karena di bulan Maret 2020 tuh jatuh dengan lumayan dan sudah mulai recovery kembali gitu ya. Nah, tapi ini ada satu hal yang sebelum kita bicarakan ke arah harga, saya mau ceritakan dengan sudut pandang bila Anda mau investasi, bukan ini yang mesti dibaca. Tapi? Nah, yang perlu dibaca itu adalah dasarnya apa sih kita berinvestasi. Oke. Saham itu adalah investasi terhadap perusahaan. Jadi ketika kita membeli saham, ya kita sering ya beberapa kali sudah pernah bahas saham, saya selalu bilang bahwa membeli saham adalah membeli perusahaannya. Jadi ketika Anda membeli saham A, B, dan C, maka yang dibeli itu bukan sahamnya, tapi adalah Anda sedang mengumpulkan bagian demi bagian kecil dari perusahaan tersebut untuk masuk ke kantong Anda. Oke. Jadi secara logikanya, sekarang saya mau tanya sama pendengar KB dan juga Mbak Cecil, kalau hari ini perusahaan itu akan dalam kondisi yang lagi bagus-bagusnya atau lagi strugglingnya? Kira-kira lebih dalam keadaan struggling atau lagi dalam keadaan titik terbaiknya pada hari ini di perusahaan-perusahaan yang ada, bisnis-bisnis yang ada di sekitar kita, Mbak Cecil? Kalau untuk di sekitar kita mungkin ada sebagian yang memang benar-benar anjlok banget, tapi juga ada beberapa yang sebagian itu lagi naik, seperti mungkin perusahaan di bidang kesehatan, obat-obatan itu lagi naik sih. Oke, tapi dia pasti lagi struggling ya, karena lagi berjuang sekali agar bisa melewati pandemi, betul nggak? Maka secara logika kalau perusahaan ini bisa harganya tiba-tiba pergi ke bulan, naik ke langit ke-7, apakah bukannya itu sesuatu yang tidak sejalan dengan kondisi kinerja perusahaan hari ini ya? Perusahaannya malah lagi tengah berjuang, tapi harga sahamnya bisa ke langit ke-7 naik terus. Berarti nggak sejalan ya? Jadi kalau pada saat ini kita melihat saham itu dalam kondisi yang belum begitu tinggi sekali harganya, kembali seperti tahun 2018, kembali seperti tahun 2017, menurut saya suatu hal yang masuk akal atau sejalan, benar nggak? Iya, benar. Jadi pada saat ini jawabannya sederhana Pak, saya kayaknya kok ngerasa belum terlalu menarik loh. Investasi di sesuatu yang sudah terlalu menarik itu kayaknya hati-hati loh. Kenapa? Karena menurut petua dari kakek saya kenal juga kagak, Warren Buffett, dia bilang bahwa ketika berita buruk Anda harusnya masuk atau investasi. Ketika berita sudah begitu baik, itu adalah saatnya Anda harus agak hati-hati. Be fearful when others greedy. Be greedy when others fearful. Jadi dia mengatakan seperti itu. Jadi ketika Anda bicara dengan sudut pandang investasi saham, membeli saham adalah membeli perusahaannya. Artinya sebenarnya sangat logis pada hari ini harga saham tidak bisa sangat tinggi naiknya. Ada beberapa yang sudah mulai mengalami kenaikan. Kenapa? Karena sesuai dengan kinerja perusahaannya. Oke, ya. Dan saya punya data yang menarik. Di tahun 2020 kita selalu berpikir bahwa investasi saham adalah investasi yang jelek. Kenapa? Karena kan perusahaan lagi pada jatuh ya. Padahal orang aja masih bingung gimana caranya melewati 2020. Nah, padahal kalau kita melihat dari data pergerakan harga, akhirnya kita kembali lagi nih, sekarang kita bawa kembali ke harganya. Dari tahun 2010, bila kita investasi saham secara berkala setiap bulan, jadi kalau yang namanya berkala itu mana urus, lagi naik, lagi turun, lagi ngejengkang, lagi tiarap, lagi terbang ke bulan, kita nggak pikirkan itu. Yang penting adalah setiap bulan membeli. Ternyata tahun 2020 ke 2021 kemarin, investasi saham adalah investasi terbaik sepanjang 10 tahun terakhir. Oke, jadi investasi saham adalah investasi terbaik. Karena mungkin nih kalau misalnya kita lihat ya Mas ya, ngomongin tentang investasi kemarin pada saat pandemi nih, apalagi di awal-awal pandemi tahun 2020, itu bahkan ada beberapa perumahan ya atau mungkin perusahaan properti yang akhirnya mereka itu kayak obral gitu istilahnya ya. Iya. Sih, Mas? Kenapa mereka obral? Karena mereka kan ada di bisnis properti developer ya. Dimana pada saat itu kalau mereka tidak obral, tidak ada yang terjual, mereka akan bermasalah dengan biaya.
Mungkin biaya gaji satpamnya, biaya gaji marketingnya, biaya gaji ininya, dia ada jatuh tempo bayar kontraktornya, subkonnya, bahan bakunya. Banyak lah pokoknya operasionalnya ya. Makanya dia harus mengobral agar apa? Agar dia tetap dapat terima uang masuk, cash flow-nya tetap ada, bisa untuk kebayar. Nah, kalau untuk saham sendiri nih Mas, untuk biaya operasionalnya itu gimana tuh Mas? Buat orang-orang yang mungkin belum begitu paham dengan yang namanya saham atau Bitcoin. Oh oke. Kita tadi belum bahas Bitcoin, tapi kita ngomong saham dulu, nggak apa-apa. Nah, saham itu kan lebih bisa dipahami orang karena kita udah dengar dari tahun berapapun namanya saham itu udah lama gitu. Kalau Bitcoin ini kan kayak baru-baru kemarin kok. Bitcoin apaan gitu ya? Sih gitu ya? Satu koin aja tuh harganya bisa sampai 700 juta lebih gitu kan ya? Iya. Belum ditanya begini, koinnya mana koinnya? Saya mau lihat koinnya. Dari bisa kasih lihat. Benar ya, punyanya berapa? 0,00000-nya banyak pokoknya ya. Karena sanggupnya baru bisa beli segitu. Baik, kita pinggirkan dulu mengenai Bitcoin karena ini kan adalah siaran khusus kata Mbak Cecil, ini boleh sampai sore kan? Boleh sampai sore, boleh gitu ya. Oke, jadi gimana tuh Mas? Saham, kalau saham itu apakah ada biaya? Betul, ini pertanyaan yang bagus. Jadi ketika Anda membeli saham, ada namanya biaya beli. Ketika ada jual, namanya adalah biaya jual. Ada boleh dibilang adalah broker lah, broker fee beli, fee jual. Tentulah, kayak kita kan meminta sebuah perusahaan untuk membantu kita. Pak, bisa nggak saya tanpa perantara bisa langsung ke bursa beli saham? Nggak bisa. Anda uangnya besar sekalipun tetap harus lewat yang namanya sekuritas atau broker. Oke, sekuritas. Oke, nilainya juga nggak besar Mbak Cecil. 0,15, 0,18an persen dari 15 itu dari angka transaksi kita beli gitu ya, atau kita jual. Betul. Oke. Nah, kalau jualnya 0,25 sampai 0,28. Oh, beda yang angkanya ya. Oke. Ada juga nilainya mungkin sekitar 0,1, 0,2 lah. Oke. Dan ketika kita jual itu, kenapa lebih mahal jual? Karena ada yang namanya pajak final. 0,1%. Jadi ketika Anda tidak akan lagi ditagih di dalam PPh Anda masalah yang namanya perpajakan. Kenapa? Karena ketika Anda jual, mau untung, mau rugi, mau tergeletak, Anda kena 0,1%. Makanya lebih mahal jual daripada beli. Oke, nah tidak ada lagi yang lain. Oke, berarti untuk pembiayaan tuh minim ya kalau kita bilang ya Mas ya. Betul, dari sudut pandang biaya, beli saham itu transaksi yang minim dan juga yang paling penting yang suka dimanfaatkan orang itu pajaknya final. Oh, pajaknya final. Jadi nggak harus pusing untuk mikirin pajak berikutnya. Betul, karena banyak juga yang melakukan tax planning dengan cara memiliki saham. Baik dengan membuat perusahaannya menjadi TBK, baik asetnya dijadikan sebagai bagian daripada perusahaan, itu juga sebagai bagian dari tax planning. Kenapa? Di tax plan di saham itu enak 0,1 selesai. Oke ya. Jadi memang nih ngomongin tentang saham ya, transaksinya kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Ada tetap ada pembiayaan, tapi pembiayaannya sangat minim gitu ya, hanya 0,15% ya. Bahkan untuk menjual, untuk beli, sementara untuk jual itu sekitar 0,25%. 0,25. Kenapa harganya selisih 0,1? Karena 0,1 adalah pajaknya. Oke, sip, paham. Oke. Nah, sekarang kita geser nih yang lebih seru, ya kan? Karena harga 100 jadi 800 dalam keadaan pandemi, siapa yang nggak tertarik gitu ya? Oke, kita bicara mengenai Bitcoin atau cryptocurrency. Jadi sebenarnya Bitcoin itu cuma satu dari sekian banyak yang namanya koin-koin yang ada yang secara digital. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Anda beli koin, Bitcoin ini bisa ada fisiknya gitu ya, itu tidak bisa. Karena benar-benar ini adalah sesuatu yang sifatnya ada di dunia maya. Tapi pertanyaannya jadi begini, Ryan, logika dasarnya gimana sebuah koin yang tidak ada pernah fisiknya, kalau saham jelas ada kinerja perusahaannya, kok bisa menjadi mahal kan gitu ya? Oke, kalau ngomongnya fokus ke Bitcoin, maka Bitcoin ini adalah koin paling tua atau koin senior dari ribuan koin di dunia yang ada. Jadi kan sama kayak kita ngomong saham. Saham Indonesia itu kan kalau kita bicara saham A, itu ya satu dari 720-an sekian saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita ngomong di Amerika ya satu saham yang ada di Amerika ya mewakili dari
ada dari 5.000, mungkin lebih dari 6.000 saham yang ada di Amerika ya. Saya nggak tahu jumlah populasi tepatnya gitu, karena Nasdaq dan Standard & Poor's saja sudah ratusan, kalau Standard & Poor's 500 sudah 500 gitu. Nah, jadi kalau Bitcoin itu adalah satu dari ribuan koin yang ada di dunia hari ini, dan bertambah setiap hari karena sedemikian mudahnya membuat koin baru. Dan dasarnya pertanyaannya akan tiba-tiba gini, loh kan kalau gitu dasarnya apa koin-koin ini? Nah, ini dia. Dasarnya adalah suatu teknologi, suatu inovasi yang menempel pada koin tersebut. Contoh, paling gampang Bitcoin dulu. Bitcoin itu sebenarnya menyatakan diri, atau kalau kita berusaha untuk menyatakan Bitcoin itu seperti apa, maka konsep Bitcoin itu adalah seperti emas. Emas. Jadi Bitcoin itu kalau kita sebut dalam dunia kita belajar kripto atau blockchain sendiri dalam teknologi ini, maka kita suka katakan Bitcoin ini adalah Gold 2.0, adalah emas 2.0. Emas 2.0 ya. Kalau misalnya sebutannya kayak uang elektronik itu gimana, Mas? Nggak boleh. Kalau ngomongnya uang elektronik, kita tidak boleh menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Transaksi. Oke. Dan itu juga berlaku. Yes, kalau di Indonesia tidak boleh, tapi di luar negeri ada yang memang dijadikan sebagai alat transaksi pembayaran. Yes, betul. Tapi untuk di Indonesia tidak untuk koin boleh yang lain. Oke. Untuk koin yang lain. Jadi saya coba lanjutkan sedikit. Ketika kita bicara Gold 2.0, pertanyaannya gini, kenapa sih Bitcoin seperti disebut sebagai emas 2.0? Karena gini, satu, kita jumlahnya terbatas. Di dunia juga emas kan jumlahnya terbatas ya. Lalu yang kedua, kalau mau dapetin Bitcoin, caranya harus ditambang. Ditambang. Nah, ditambang di mana, Ryan? Kalau emas itu kan dulu ada namanya tambang emas, sampai hari ini ada di Newmont Papua itu ada juga tambang emasnya. Kalau Bitcoin tambangnya mana? Di dunia digital. Kita harus memecahkan tanda kutip suatu algoritma atau soal-soal, dan hasil daripada kita berhasil memecahkan soal-soal tersebut, maka kita mendapatkan Bitcoinnya. Gitu. Jadi menambangnya itu secara digital juga gitu ya, Mas ya? Betul. Dengan menggunakan komputer Anda, dengan menggunakan laptop Anda, terserah gitu ya. Itulah kenapa konsepnya sama seperti emas gitu. Nah, terus sekarang pertanyaan gini loh, terus manfaatnya apa dengan saya mempunyai Bitcoin? Ini dia. Sekarang saya tanya juga. saya tanya juga gitu ya, Mas Cecil, emas juga manfaatnya apa untuk hidup kita? Manfaatnya seperti yang sudah saya pelajari beberapa bulan ini dari Mas Ryan ya, emas itu hanya untuk membuat kita tetap kaya, bukan bertambah kaya. Dasarnya dari emas itu kita beli gitu ya. Satu, kita jadikan perhiasan. Berarti kita utilize, dijadiin bahan baku industri, karena ada dalam setiap barang-barang elektronik sekitar kita itu sebenarnya ada emasnya. Ya, selain perhiasan ya. Betul. Tapi karena harga yang begitu mahal, emas tidak digunakan dalam jumlah yang banyak dalam barang industri. Berarti kita sudah tahu bahwa itu bisa dipakai sebagai bahan industri. Lalu bisa juga sebenarnya sebagai alat investasi. Yang selanjutnya adalah untuk apa? Iya, mungkin aja orang bisa dibarter dengan emas, bisa jadi toh. Jadikan sebagai alat pembayaran yang sama seperti kejadian yang di Jakarta pernah rame itu ditukar dengan dinar sebagai transaksinya. Pakainya dinar pernah tuh kemarin. Jadi kan dinar itu dijadiin sebagai, dinar kan emang mata uang kan. Tapi kan di Indonesia tidak boleh gitu ya. Karena kita hanya boleh menggunakan mata uang dalam bentuk rupiah gitu ya. Jadi kalau sebagai alat transaksi, bener nggak? Jadi sebenarnya satu, bisa diutilize menjadi bahan baku industri, lalu bisa dijadikan alat transaksi, lalu bisa dijadikan sebagai alat investasi. Cuma kalau kita di Indonesia dijadikan bahan baku industri, bisa. Dijadikan sebagai alat mata uang tidak boleh karena terbentur oleh aturan dalam negara. Dijadikan alat investasi sah-sah saja. Untuk emas ya, ini untuk emas ya. Betul. Kita geser ke Bitcoin. Jadi dasar penemuan awal Bitcoin sebenarnya adalah untuk menjadikan sebagai alat kestabilan.
Alat kestabilan, oke. Betul, karena ketika kita memegang uang kertas kita, tanpa kita sadari sebenarnya kita tidak memiliki kontrol terhadap uang kertas kita. Kan Mbak Cecil pernah tahu bahwa uang kertas bisa dicetak sama Bank Indonesia? Iya, memang dicetak sama Bank Indonesia kan, Mas? Berapa hari sekali cetak uang, tahu? Nah, itu nggak tahu. Kalau tidak tahu, berapa jumlah uang yang dicetak, Mbak Cecil tahu? Enggak. Berapa jumlah uang yang beredar hari ini di masyarakat kita, Mbak Cecil tahu? Enggak, biasanya sih kalau untuk pelaporan itu hanya pada saat menjelang hari raya besar itu ya, berapa duit yang beredar, hanya itu kan. Kalau untuk laporan tiap harinya sih nggak tahu ya. Tapi kita beredar itu adalah flow loh, tapi kita tidak tahu jumlah populasinya secara tepat. Ya, dan ketika mau dicetak itu kita tidak pernah diteleponin dulu se-Indonesia, izin cetak uang ya, saya Deputi Gubernur Bank Indonesia, mau izin cetak uang Pak, Ibu, nggak tahu. Berarti kan ketika kita gunakan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol, bisa jadi dalam jumlah yang sangat banyak membahayakan kita, dalam jumlah yang sangat sedikit bisa membahayakan kita, karena kita jadi rebutan akan uang, betul nggak? Nah itulah kebijakan uang yang hari ini ada di sekitar kita yang disebut dengan centralized money policy, tersentralisasi. Dari siapa? Bank sentral kita. Bank sentral ketemu bank sentral lain akan saling punya kebijakan-kebijakan sendiri. Nah, dasar ditemukan Bitcoin dulu di tahun 2008 adalah karena kesadaran kita semua akan ketidakstabilan perekonomian akibat bank sentral nyetak uang semena-mena, yaitu dengan krisis tahun 2008. Oke. Jadi kalau untuk kondisi saat ini nih Mas, kondisi saat ini kan pandemi juga masih ada gitu kan ya. Terus juga pemerintah juga baru menghimbau untuk tidak melakukan mudik dulu ya untuk yang kedua kalinya seperti tahun kemarin gitu kan. Nah, gimana nih? Untuk saran dari Mas Ryan sendiri nih, kita untuk saat ini pengen investasi gitu ya. Belinya tuh beli saham kah atau beli Bitcoin kah? Nah, betul. Jadi gini. Oke, ya. Baru mau dijawab nih pendengar KPFM dan ternyata teleponnya mati. Kita coba angkat dulu. Kita coba telepon lagi ya Mas Ryan-nya ya. Jadi kalau misalnya pendengar KPFM ini untuk saat ini sudah mulai belajar saham gitu ya. Terus tuh juga punya dana lebih ya dari THR yang harus diinvestasikan, mau mencoba hal yang baru ya berupa Bitcoin atau tetap beli saham dulu nih untuk saat ini gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita untuk membeli investasi itu nggak harus melihat angkanya itu turun atau naik gitu ya. Ya udah, kalau memang untuk invest ya masukin aja gitu ya sesuai dengan dana masuk yang ada di rekening ya Mas ya. Yes, halo Mbak. Ya, udah terdengar suara saya di sana? Ya, sudah masuk. Aduh, saya tadi sudah pidato. Padahal baru mau mulai udah keputus ya. Gimana tuh Mas? Nah, jadi begini, ketika kita bilang, saya pokoknya mau tahu aja bagusan saham atau Bitcoin. Oke, hati-hati loh. Kalau Anda fokusnya ke harga, Anda tidak sedang berinvestasi. Jadi yang penting Anda ketahui, kenapa tadi saya cerita dulu, adalah agar Anda tahu bahwa Anda itu sebenarnya berinvestasi saham itu berinvestasi apa, berinvestasi Bitcoin berinvestasi apa. Jadi secara gampang berinvestasi saham adalah membeli perusahaannya. Berarti kalau kinerja perusahaannya nanti Indonesia sudah menjadi lebih baik lagi, siap-siap akan terbang ke bulan harga sahamnya. Sedangkan ketika Anda membeli Bitcoin, Anda sebenarnya sedang membeli emas dalam bentuk digital atau emas revolusi digital akibat digitalisasi yang hari ini terjadi. Emas 2.0. Jadi kalau ditanya, Mas, dengan kondisi hari ini, saya mesti membeli yang mana? Anda pertanyaannya gini, kalau saya ya, yang namanya investasi itu tidak pernah kata-kata saya masih membeli investasi emas atau membeli investasi Bitcoin. Kalau saya, ya namanya selalu dan. Kenapa tidak membeli dua-duanya? Mencoba untuk masuk ke dunia keduanya gitu ya Mas ya? Iya. Satu, kalau ditanya, Mas, yang namanya Bitcoin apakah lebih aman daripada saham? Kalau menurut saya sendiri tidak. Kenapa? Sesuatu yang naik dengan kencang,
Iya dong, dalam 10 bulan negara dalam keadaan struggling pandemi, dunia dalam keadaan struggling pandemi, emas pun tidak naik seperti itu. Ini naik 8 kali lipat. Sesuatu yang gampang naiknya akan juga gampang turunnya loh. Betul sekali. Sama itu terjadi seperti emas ya Mas ya, yang kemarin sempat harganya hingga 1 juta rupiah per gram gitu ya. Sekarang udah mulai berangsur-angsur turun gitu kan. Betul. Ya. Jadi pasti akan punya konsep seperti itu. Dan kalau kita bicara dengan sudut pandang adalah emas 2.0, maka konsepnya juga akan mengambil konsep emas yang secara dasar kita tahu. Semakin buruknya perekonomian dan masa depan dunia, maka emas akan naik. Coba deh perhatiin. Kapan emas naik gila-gilaan? Menjelang akhir tahun 2020 kemarin. Kenapa naik gila-gilaan? Karena orang lagi frustasi kan. Waduh, pandemi masih panjang nih, vaksin belum ada, berarti masa depan akan semakin nggak bagus, akan bergeser. Ini namanya masalah safe haven kan. Berarti kalau kita mengatakan Bitcoin adalah emas 2.0, maka secara tidak langsung akan kurang lebih seperti emas. Semakin tidak ada masa depan terlihat, maka orang akan memarkirkan uangnya di situ. Oke. Tapi kalau gitu ya? Menurut dari Mas Ryan sendiri nih, yang stabil itu gimana tuh? Apakah saham atau Bitcoin? Atau mungkin kita persentasenya dari dana investasi, misalnya mungkin kita punya dana udah 100% nih, ya yang kita investasikan ke sahamnya mungkin lebih banyak daripada Bitcoin, atau itu gimana? Oke, baik, kayak gini. Saya adalah orang pasar modal. Saya adalah orang yang mulai berkenalan dengan instrumen pasar modal. Jadi kalau saya lihat, kita itu investasi itu kan sebenarnya kalau jago dan bagus adalah meniadakan risiko ya. Oke. Tapi kalau ketika kita meniadakan risiko, siap-siap aja tuh, nggak jalan kemana-mana. Oke. Ya. Nah, tapi ketika kita mengimbangi risiko, berarti kan kita ingin agar keuntungan dengan risiko itu berjalan dengan beriringan dong. Melihat daripada kondisi pada saat ini Bitcoin dan cryptocurrency ini naik secara gila-gilaan, berarti sebenarnya kalau kita itu baru mulai, itu mungkin bisa mulai dari 10-90. Jadi 90% pada instrumen-instrumen investasi yang sudah cukup kita pahami. Tapi 10% di instrumen investasi yang kita nggak pahami dengan baik. Berarti tetap harus yang lebih banyak instrumen yang udah kita pahami ya Mas ya? Iya, kalau misalnya kita itu adalah orang yang memang melihat secara konservatif ya. Kalau kita agak sedikit ngegas, oke lah 30-70. Wah, saya ini masih muda. Kalau saya investasinya hanya yang modelnya sudah slow begitu, saya nggak bisa mengejar kekayaan daripada Warren Buffett. Baiklah, saya akan geser jadi 90 Bitcoin, 10% saham ya boleh, tapi ya siap-siap gitu ya. Kenapa? Karena kita pada saat ini melihat ini adalah revolusi digital. Di mana ada suatu benda yang secara digital yang tidak kasat mata, tapi bisa diinvestasikan, bisa juga dijadikan alat pembayaran, dan bisa juga teknologinya diutilisasikan. Yaitu seperti ya Bitcoin hari ini. Seperti Bitcoin hari ini. Ya, jadi per hari ini untuk harga Bitcoin itu masih di atas angka 700 juta rupiah per satu koin ya Mas ya, per satu Bitcoin ya. 810-an tadi pagi. 810? Iya, 810-an juta. Kalau yang tadi saya lihat sih ya, untuk satu Bitcoin itu sekitar 778 juta. Itu per jam 00:10. Tergantung ya, 00 dan lihat juga tergantung dari kita menggunakannya sudut pandang apa. Dari US dollarnya dirupiahkan atau kita sudah ada ambil dari changer lokal. Gitu. Jadi hitungannya gitu ya Mas ya? Iya. Karena bisa saja ketika kita melihat langsung dari luar yang dikenakan kita adalah kurs tengah. Ketika kita masuk dari Indonesia maka dikenakan sebagai kursnya adalah kurs jual. Jadi kita jadi ada selisih, itu udah pasti. Untuk saham sendiri gimana nih Mas per hari ini atau per minggu ini?
Oke, kalau kita melihat kan kondisi pergerakan harga saham kita ini kan berada di dalam indeksnya tentunya. Itu range-nya tidak jauh dari 59 ke 62. Itu selalu saya melihat ke arah sana. Gitu 59 ke 62 ya. Iya. Okay. Kenapa gitu pertanyaannya? Dan ketika kita investasi saham pada saat ini ya, perusahaan itu kan juga berusaha untuk recovery ya. Hari ini kan tahapan perusahaan kembali recovery. Gampang kalau Anda mau tahu perusahaan kenapa berada dalam tahapan recovery, lihat aja ke daerah sekitar Anda, jalanan mulai rame. Tapi nggak rame-rame banget seperti sebelumnya kan. Nah, jadi ketika Anda melihat keadaan seperti ini, kalau harga saham naik gila-gilaan, justru menurut saya malah logikanya di mana? Orang perusahaannya baru mau mulai pulih kok. Iya, benar. Gitu ya. Tapi investasi itu selalu berinvestasi yang benar adalah secara berkala. Semakin beritanya bagus, Anda harus semakin berhati-hati. Semakin belum mengalami kenaikan atau banyak berita-berita yang sifatnya ragu-ragu, kekhawatiran, itu adalah waktu yang tepat untuk investasi sebenarnya. Hukum investasi yang dalam saham itu berlaku yang itu gitu. Oke ya. Jadi memang pada saat kita mau berinvestasi ya lakukan secara berkala gitu ya Mas ya, biar tidak ini ya, maksudnya dalam arti bukan cuma belinya pada saat lagi turun, lagi murah gitu ya Mas ya, karena itu biasanya untuk para pedagang sih, mereka belinya pada saat murah doang. Begini masalah utama ya, tidak ada satupun yang bisa mengetahui harga terendah daripada suatu nilai barang tertentu. Misal, Mbak Cecil kan ini ahli emas nih, ya kan? Oh ahli, Allah ahli. Semua orang yang sudah berinvestasi di instrumen itu tiba-tiba jadi pintar dan care terhadap harganya. Bisa nggak Mbak Cecil mendapatkan harga terendah dari harga emas pada suatu masa? Nggak bisa sih, Mas. Nggak bisa, karena kan memang harganya kan naik turun ya. Naik turun, dan padahal sudah sering beli ya, tapi begitu kita beli, loh kok besok turun lagi? Memang kan begitu ya. Begitu sudah mahal, loh kok besok mahal lagi, kan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada cerita orang itu bisa memprediksikan harga terendah dengan tepat pada suatu masa, tuh nggak ada orang yang bisa melakukan itu. Tapi kalau sesekali ya mungkin namanya beruntung kan, bisa jadi kan. Tapi nggak pernah bisa berkali-kali. Oleh karena itulah membelilah ketika turun dan belilah juga berkali-kali. Makin turun makin dibeli banyak. Gitu. Makin turun makin dibeli banyak. Investasi itu yang dipentingkan bukannya pembelian tepatnya dibeli dengan harga berapa dan dibeli dengan besaran berapa. Tapi yang penting itu adalah terus membeli. Terus semakin hari semakin banyak gitu loh yang kita miliki. Ya namanya juga investasi ya Mas ya, kan diinvest gitu ya secara berkala gitu ya, dalam waktu yang rutin gitu kan ya. Betul. Nah saya punya cerita terakhir yang menarik adalah apa itu Mas? Di tahun 1972 bila kita investasi saham di Amerika, di mana Amerika itu yang kita lihat adalah indeksnya. Di tahun 72 adalah titik tertinggi daripada harga indeks pada saat itu. Nah, ketika kita andaikan beli di tahun 72, maka kalau kita investasi dan cuma satu kali saja, dan harga tahun 72 itu turun, dan memang benar turun, kita baru kembali modal 10 tahun kemudian. Jadi bayangkan, Anda membeli dengan nilai uang 10 juta, misal 5 juta atau 1 juta di tahun 72, maka harganya turun terus. Dan baru kembali dengan harga yang sama ketika Anda investasi di tahun 72 adalah tahun 82, 10 tahun. Lama ya. Lama, tapi ada orang kedua yang membeli di tahun 1972. Turun, tapi dia sudah beli. Tahun 73 beli lagi dan turun. Tahun 74 beli lagi dan turun. Tahun 75 mulai tidak turun lagi, tapi dia tetap beli. Di tahun 76 dia sudah kembali modal. Menarik ya. Jadi versi perhitungannya pertama, tahun 72 baru dijual tahun 82 karena dia tidak beli lagi. Berarti dia 10 tahun dia nangis saya tuh, tiap hari nangis saja boleh selama 10 tahun. Air mata berubah jadi apa nggak tahu. Ada orang kedua yang 72 turun beli, 73 turun lagi dan turun benar. 74 turun dan beli lagi. Tahun 75 turun, bukan turun tapi flat. 76 dia sudah kembali modal loh.
Oke. Bayangkan. Lebih cepat. Orang yang tidak ngerti tapi terus berinvestasi dalam kondisi jangka panjang itu bisa mengalahkan orang yang sok pinter loh. Dia beli 1 kali saja, wah gak ada masa depan nih, jelek nih. Tapi mau dijual takut, karena orang gak mau rugi kan. Itu baru kembali 10 tahun. Metode yang tidak perlu pakai otak, boleh dibilang ya. Ternyata menyelamatkan kita dalam sebuah kondisi investasi itu 5 tahun lebih cepat daripada Anda hanya meratapi nasib Anda, benar? Benar, berarti harus lebih sering bertindak ya Mas ya. Betul, investasi itu harus terus. Coba aja beli emas dalam tahun berapa yang lagi turun? 2015, 2014, coba terus beli. Pada hari ini pasti sudah untung. Oke. Lebih tinggi daripada pembelian dia selama dia terus membeli. Coba aja. Oke, dicoba ya. Karena kalau misalnya kita nggak nyoba, kita tuh nggak tahu nih ya, kayak gimana sih gitu ya. Karena cuma di awang-awang aja kan ya Mas ya. Iya, cuma nanti ketika orang sudah untung ya dia bilang nyesel tahu gitu dulu atau gitu dulu apa tahu gitu udah dulu. bagi dividen ya gitu-gitu kan, cuma bisa melihat aja gitu kan, karena kita nggak mau mencoba untuk memulai gitu ya Mas ya, takut dengan resikonya, takut dengan belum perang udah takut duluan gitu kan ya. Iya, investasi itu menurut saya harus tersebar dan harus peka zaman gitu ya. Jadi harus kita peka zaman. Melihat lah. Oh iya, ada koin yang kayak gini modelnya. Ada orang yang bilang, oh ini mah jelek lah apa ya. Kita pelajari dulu, jelek itu kalau dipelajari kita tahu logikanya di mana gitu. Tapi kalau misalnya kita jelek nih mah, kok bisa tahu jelek? Ya karena saya nggak ngerti. Berarti situ aja ilmunya kurang kan bisa jadi gitu. Oke, ya jadi kalau ngomongin tentang judul kita hari ini ya, mau Bitcoin atau mau saham ya, harus keduanya gitu ya. Kalau misalnya memang punya dana 100% memang siap untuk diinvestasikan ya. Tadi udah disarankan juga sama Mas Ryan. Pendengar KPFM ini lebih konsen ke mana gitu ya? Ke saham kah atau ke Bitcoin kah ya? Disarankan tuh lebih banyak ke yang kita lebih konsen gitu ya, dalam arti misalnya lebih fokus ke saham, berarti persentasenya tadi udah dicontohkan juga sekitar 90% ke investasi yang biasa kita jalankan ya, sementara yang mungkin yang baru kita jalankan itu kita investasikan 10%-nya gitu ya Mas ya. Iya. Betul. Oke deh, kita coba ya pendengar KPFM ya, biar fenomena beberapa hari kemarin ya yang katanya itu orangnya nggak kerja ya, tapi duitnya banyak. Nah siapa tahu aja dia lagi main saham ya kan Mas ya? Di rumah terusnya ya orang mulai pikirannya jelek ya, wah ini pasti nih pakai pemakai Gunung Kawi udah semuanya disebutin. Benar ya, tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu kali ya. Ya, jadi kita memang harus mengikuti perkembangan zaman sekarang nih ya. Orang menghasilkan duit itu dengan apa sih ya? Tidak melulu harus membanting tulang gitu ya. Untuk saat ini kita harus berpikir yang lebih kreatif, harus berpikir lebih cerdas ya Mas ya, untuk bisa mendapatkan uang ya. Iya. Oke ya. Dan tadi juga Mas Ryan juga sudah menjelaskan bagaimana sih kita tetap bisa mendapatkan uang, terutama pada saat kita lagi tidur pun kita bisa dapat duit tuh dengan cara belajar saham. Iya. Bener banget. Oke, kalau gitu thank you banget Mas Ryan. Ya jadi kegalauan kalau misalnya untuk saat ini dana THR-nya masih ada nyata 100% gitu ya. Jangan lupa untuk diinvestasikan. Minggu lalu kita juga sempat ngobrolin ya, dana THR tetap harus diinvestasikan kalau bisa 50% gitu ya. Terus dana dari 50% itu tadi udah bisa langsung dibagikan lagi, dipos-posin lagi ya. 90% untuk investasi yang biasa kita lakukan, 10% untuk investasi yang baru mulai kita lakukan ya. Iya. Thank you Mas Ryan, informasinya sangat berharga buat kita semua, terutama buat kita-kita yang mengikuti perkembangan zaman untuk investasi ya. Thank you Mas Ryan ya, selamat pagi. Dadah. Thank you. Yo. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel,
dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.